Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, di pagi hari ini ya, seperti biasa di setiap weekend kita ada sharing session dari tim Ngobrolin Tech, dan kali ini narasumbernya adalah Bagas Wijaya. Dan hari ini materi yang akan dibawakan tentang designer thinking ya guys ya. Nanti detailnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Kalau gitu langsung gue persilakan aja Bagas, silakan. Oke, terima kasih Pak Rivaldi atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua teman-temanku, semoga dalam keadaan sehat semua. Nah, pagi ini gue mau nge-share sedikit tentang dasar design thinking ya. Langsung gue mulai aja. Kayak sekilas tentang diri gue. Posisi sekarang saat ini gue sebagai backend engineer di PT Vitaja Digital Nusantara. Oke, bisa dilihat sendiri. Itu kita lanjut. Nah, tujuan presentasi gue kali ini ada 3 sih ya. Yang pertama tuh biar audiens dapat memahami kebutuhan pengguna, terus juga bisa menghasilkan ide inovatif dan menguji dan serta mengiterasi solusi. Sorry Mas Bagas, itu yang kolom yang di bawah bisa dikecilin nggak ya? Di close aja bisa kayaknya itu guys. Bisa ya? Iya. Masih ya? Masih nyala ya? Masih. Oke, sorry. Kita lanjut ya. Apa sih design thinking itu? Nah, design thinking itu pendekatan berbasis manusia untuk pemecahan masalah yang menekankan empati, ideasi, dan pengujian iteratif ya. Metode ini tuh digunain buat mengembangkan solusi inovatif dengan memahami secara mendalam kebutuhan dan tantangan pengguna. Kenapa sih design thinking itu penting? Yang pertama itu untuk membantu menggali dan menjawab kebutuhan pengguna yang tidak terpenuhi, mengurangi resiko kegagalan pada peluncuran ide baru, terus menghasilkan solusi yang revolusioner, bukan hanya sekedar incremental atau bertahap, terus juga membantu organisasi belajar lebih cepat dan mencapai tujuan mereka. Nah, di dalam design thinking itu sendiri ada 5 tahapan ya. Yang pertama tuh empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, yang pertama itu empathize atau berempati. Tujuannya itu untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Contoh kasusnya itu misal ada sebuah perusahaan teknologi ingin mengembangkan aplikasi kesehatan yang dapat membantu pengguna dalam memantau pola tidur mereka. Nah, apa sih langkah yang harus dilakukan oleh tim design thinking? Tim akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pengguna, termasuk mereka yang memiliki masalah tidur. Tim juga mengamati nih kebiasaan tidur pengguna dan membaca jurnal terkait tidur untuk memahami lebih lanjut. Nah, hasilnya apa sih dari proses berempati ini? Nah, tim menemukan bahwa banyak pengguna yang merasa frustasi karena aplikasi kesehatan yang ada itu terlalu rumit dan tidak memberikan panduan yang jelas tentang cara memperbaiki pola tidur mereka. Jadi kesimpulannya sih dalam berempati itu ya kita harus dapat ngerasain dulu nih keresahan user untuk aplikasi kesehatan yang ada nih. Nah, kalau kita udah dapat keresahannya baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Mungkin sampai tahap ini ada yang mau ditanyain?
Clear. Lanjut Mas Bagas. Oke. Nggak ada, bisa kita lanjut ya. Nah, tahap kedua itu ada define atau menetapkan masalah. Tujuan dari metode ini ya untuk mendefinisikan masalah utama berdasarkan wawasan dari tahap empati tadi. Nah, tadi kan kita udah dapat keresahannya nih. Sekarang kita tentuin nih masalahnya apa. Contoh kasusnya itu berdasarkan temuan dari tahap empati, tim menyadari nih bahwa masalah utamanya adalah kurangnya panduan yang mudah dipahami dalam aplikasi kesehatan tidur yang ada, atau bahasa startupnya kurang user friendly lah. Apa sih langkah yang harus dilakukan dalam tahap define ini? Tim itu menyusun masalah dengan jelas nih. Bagaimana kita bisa menciptakan aplikasi yang memberikan panduan sederhana dan jelas untuk membantu pengguna memperbaiki pola tidur mereka. Karena kan keresahannya tadi ya panduannya masih kurang jelas atau masih terlalu rumit lah. Nah, hasil dari metode ini ya kita jadi dapat suatu masalah yang harus difokuskan, yang akan dijadikan dasar untuk mengembangkan solusi. Kenapa? Oke guys, kalau di tahap ini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Lanjut. Nah, yang ketiga ada ideate nih, atau menghasilkan ide. Nah, tadi kan kita udah ngelewatin tahap ngerasa empati ya, mendapatkan keresahan user. Nah, kedua kita udah nentuin nih masalahnya berdasarkan keresahan tadi. Dan yang ketiga tinggal kita nyari idenya dari metode sebelumnya. Nah, tujuannya itu menghasilkan berbagai solusi potensial untuk masalah yang telah didefinisikan. Contoh kasusnya itu tim mulai brainstorming untuk menghasilkan ide-ide tentang bagaimana aplikasi bisa lebih user friendly dan memberikan panduan yang jelas. Nah, apa sih langkah yang dilakukan? Nah, dalam sesi brainstorming, tim mengusulkan nih berbagai fitur seperti pengingat tidur otomatis, panduan langkah demi langkah yang dipersonalisasi, dan integrasi dengan perangkat lain seperti pelacak kebugaran. Nah, dari langkah ini kita bisa menghasilkan ide inovatif berdasarkan tadi lah yang kita resahkan, terus juga yang udah dirumusin masalahnya. Jadi yang muncullah ide-ide seperti ini. Hasilnya apa sih? Ya udah, kita udah nentuin nih idenya nih. Dari berbagai ide yang dihasilkan, tim memilih beberapa ide yang paling potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, gue lanjut ke proses selanjutnya. Nah, setelah udah dapat keresahannya, udah ngerumusin masalahnya, terus udah dapat ide nih dari masalah dan keresahan tadi. Nah, sekarang kita mulai rancang prototipenya nih. Tujuannya itu untuk membuat versi sederhana dari solusi untuk diuji. Nah, contoh kasusnya itu setelah memilih ide yang potensial, tim mulai membuat prototipe dari fitur utama aplikasi, yaitu panduan tidur yang dipersonalisasi. Itu dari hasil ide tadi ya, yang dipilih yaitu yang disepakati panduan tidur yang dipersonalisasi. Langkahnya, ya tim menggunakan alat prototyping untuk membuat tampilan aplikasi yang bisa dipersonalisasi, yang bisa dioperasikan meskipun hanya secara sederhana. Prototype ini juga mencakup fitur utama seperti pengaturan pengingat tidur dan panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti. Hasilnya, prototipe ini memberikan gambaran tentang bagaimana aplikasi akan berfungsi dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan fitur-fitur utamanya. Jadi udah dari ketiga tahapan tadi tuh udah jadi nih prototipenya nih. Udah jadi, udah tinggal langkah selanjutnya itu testing atau pengujian. Tapi sebelum gue lanjut ke langkah selanjutnya, mungkin di tahap ini ada yang mau ditanyain atau gue bisa lanjut? Lanjut. Oke.
Nah, ini langkah terakhir itu ada testing atau pengujian. Ya tujuannya buat menguji prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan feedback ya. Apa sih dari prototipe kita tadi tuh kurangnya apa, masih ada kurang apa sih? Nah, contoh kasusnya itu ya tim menguji prototipe aplikasi dengan sekelompok kecil user yang memiliki masalah tidur. Langkah yang dilakukan oleh tim adalah user diminta untuk menggunakan prototipe selama beberapa minggu. Terus kalau udah beberapa minggu nanti user ngasih feedback lah tentang kemudahan penggunaan prototipe tadi atau aplikasi prototipe lah ya. Terus efektivitas panduan dan fitur lainnya. Nah, hasilnya ya dari feedback pengguna, tim menemukan bahwa fitur pengingat tidur ya sangat membantu. Tetapi panduan langkah demi langkah masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebiasaan tidur individu. Nah, berdasarkan feedback ini, tim melakukan iterasi lagi nih untuk memperbaiki aplikasi sebelum peluncuran akhir. Jadi gitu. Lanjut, udah ini. Nah, apa sih keuntungan menggunakan design thinking ini? Ya, sebenarnya banyak keuntungannya, cuman gue ambil yang tiga yang masih relate di lingkungan gue atau di lingkungan teman-teman ya. Yang pertama itu ada solusi yang lebih inovatif. Nah, melalui pendekatan kreatif, design thinking memungkinkan solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh sebelumnya. Yang kedua, lebih dekat dengan user. Nah, proses ini memaksa kita untuk benar-benar memahami si user nih, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan produk yang lebih cepat. Dengan melakukan iterasi cepat melalui prototipe dan pengujian, pengembangan produk jadi lebih efisien. Karena emang udah spesifik berdasarkan keluhan user yang diresahkan. Lanjut. Ya. Di sini ada 4 langkah ya untuk memulai design thinking. Yang pertama itu ya pahami user Anda. Lakukan riset mendalam untuk memahami siapa pengguna dan apa yang mereka butuhkan. Terus susun tim yang beragam nih atau yang formasi lengkap lah. Terus melibatkan anggota tim dengan latar belakang yang berbeda dapat meningkatkan kreativitas dan menemukan solusi yang lebih baik. Yang ketiga itu jangan takut gagal. Gagal dalam prototipe awal adalah ya bagian dari proses. Gunakan gagalan tersebut untuk belajar dan memperbaiki ya. Harusnya sih semakin bukan semakin kita banyak gagal ya. Justru malah semakin dekat nih apa yang dirasakan oleh user yang bakal kita buat solusinya nanti. Nah, yang keempat itu ada iterasi secara berkelanjutan. Selalu terbuka untuk perubahan dan terus menguji solusi hingga Anda menemukan yang paling efektif. Lanjut. Nah, kesimpulannya dari materi yang gue bawain tadi itu ada 2 sih. Design thinking adalah pendekatan yang dapat membantu siapa saja dari pemula hingga profesional untuk mengembangkan solusi inovatif dengan berfokus pada pengguna. Terus yang kedua, dengan memahami tahapan-tahapannya, kita dapat memulai menerapkan metode ini dalam berbagai konteks, baik dalam bisnis, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. Itu enaknya kalau udah ngerti design thinking dan tahap-tahapannya, kita nggak harus diterapin buat proyek aplikasi atau segala macam, bahkan di kehidupan sehari-hari pun bisa diterapkan. Oh, udah habis. Oke. Dari gue cuma itu aja sih, karena ya sesuai judulnya cuma dasar dulu ya. Karena gue juga emang baru masih mempelajari tentang design thinking ini secara lebih mendalam sih. Oke, terima kasih. Sekian dari gue. Mungkin
Jika ada yang bertanya, silahkan, monggo. Oke. Ya, thank you Mas Bagas buat sharingnya ya. Ya seperti biasa kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan audiens kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin dimulai dari gue dulu ya. Gue mau tanya guys, berarti ini memang tadi kan ada beberapa step ya, kayak empati, terus apa sih namanya, prototype dan lain sebagainya. Berarti itu memang satu kesatuan yang saling terhubung ya, jadi nggak bisa di skip. Iya betul. Kayak sih. Satu lagi dong, tadi ini kan tadi lu sempat mention bahwa ini masih yang guide ya standar ya, apa ya, masih yang basic ya, masih basic. Nah memang udah sempat riset sebelum yang kompleks tuh maksudnya kayak gimana sih gitu, maksudnya apa yang membedakan, apa yang membuat itu bisa jadi kompleks gitu. Cuman pengen tahu sih sebenarnya kompleks tuh maksudnya gimana, udah sempat riset sebelum? Udah sih, gua kalau secara kompleks itu jadi nanti kita bedah nih dari 5 metode tadi berdasarkan per metodenya itu kita kasih contoh kasus masing-masing. Nanti gue pengen tuh ada interaksi sama audiens lah. Ini dalam tahap empati nih. Apa sih yang lu resahkan? Misal konteksnya itu dalam berangkat kerja ya. Apa sih yang lu resahkan dalam perjalanan lu ke kantor? Misal kayak gitu. Nanti gue bareng-bareng kita bahas tuh. Bener nggak tahap empati ini udah sesuai belum, udah emang bener-bener yang diresahkan atau belum. Gitu sih paling kompleks ya Pak. Soalnya pas gua kan kemarin ini gua juga dapat workshop ya. Bahkan kemarin tuh dia cuman di workshop itu gue cuman sampai dapat tahap sampai define tuh setelah empati tuh. Jadi dia belum sampai lanjut ke tahap ideate sama testingnya lah. Karena ya nggak sempet, karena kita tuh emang kompleksnya tuh di 4 tahap itu. Kita benar-benar implementasiin berdasarkan keresahan kita masing-masing dalam perjalanan kita ke kantor atau pulang kerja gitulah. Oh, I see. Gue yakin pemerintah kita udah pakai design thinking lah ya. Aduh, masih sistem record masalahnya. Bener dong. Maksudnya mereka udah tahu nih apa kebutuhan masyarakat, iya dong. Sangat tahu sekali kalau itu mah. Keren sih emang pemerintahan kita. Aku cinta pemerintah. Lanjut. Oke, monggo jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Nanti gue mau ada yang gue tanya off the record kali ya. Ada satu. Buat Ubay sih. Boleh. Ayo, yang lain ada yang mau tanya nggak? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, gue rasa udah clear enough ya guys ya. Maksudnya basic guide-nya tadi apa yang disampaikan juga udah. Aduh, udah sangat jelas lah. Jadi paling nanti kalau ada yang mau take a look ya bisa lihat ke YouTube-nya nanti ya. Oke, itu kita akhiri aja. Thank you buat Bagas, buat narasumber kita, Bagas Wijaya. Dan kalau ada yang mau tanya ke Bagas, nanti bisa cek di description ya. Nanti kita akan put link in-nya. Terus, ya terima kasih juga buat audiens yang udah hadir. Dan semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua dan buat penonton nanti. Kalau gitu gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas.